Yang paling aneh Pak Bu, ada fakta yang belum terungkap sampai sekarang. Bapak Ibu tahu, ternyata orang-orang yang memusuhi Nabi ini aneh sekali. Kata shadiq, akar katanya berasal dari kata sodaqah. Ini akarnya. Sodaqah artinya sesuatu yang benar. Saya ulang, sodaqah artinya sesuatu yang benar. Kita selesai ngaji ada tasdik. Sadaqallahul azim. Kita berkata, berkomitmen semua yang Allah sampaikan dalam Al-Quran semuanya benar. Baik, ini mengambil dari kalimat Nabi SAW, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh di antara perkataan yang paling benar hanya firman Allah yang benar. Firman Allah yang tidak ada cacatnya, sempurna. Maka selesai mengaji kita katakan sadaqallahul azim, tasdik dari kalimat Nabi, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sungguh semua yang ada dalam Al-Quran semua benar, bersumber dari Allah. Maka kita katakan sadaqallah, ya Allah benar firmanmu ini ya Allah, benar firmanmu. Tapi tidak cukup sampai situ. Perhatikan kalimatnya. Karena kata sadaqah ini kalau diucapkan benar, maka orangnya disebut dengan shadiq. Saya ulang. Orangnya disebut apa? Shadiq. Orang yang membenarkan sesuatu. Tapi kalau orang ini fokus, ini poinnya, membenarkan sesuatu saat sebagian orang bahkan masih ragu. Atau ada yang menolaknya. Di sebagian orang masih ragu di infonya. Dan dia tetap percaya. Tetap membenarkan informasi itu dan mengamalkan isinya. Jadi mempercayai informasinya dan mengamalkan apa yang disebutkan di informasi itu. Saat sementara orang bahkan ada yang meragukan atau menolaknya, maka berubah kalimatnya dari shadiq menjadi siddiq. Siddiq artinya orang yang membenarkan sesuatu hal dan komitmen mengamalkan apa yang dibenarkan itu walaupun sebagian ada yang meragukan dan menolaknya. Satu kali Abu Quhafah, pernah dengar Abu Quhafah? Kalau Abu Bakar kenal? Oh, kenal di mana? Alhamdulillah ada yang kenal Abu Bakar. Ya, alhamdulillah. Kemarin saya ke Jogja ada yang kenal Fir'aun. Luar biasa. Abu Quhafah nama lainnya Abu Bakar. Rumahnya, tinggalnya di masa Nabi itu sekarang yang jadi Hotel Hilton. Ini Zamzam, ini ini Safwa, Hotel Safwa. Yang kesini ke arah ini jalan, ini tempat Merpati, ini Jabal Qubais, ini Istana Raja. Yang kesini, ini yang Zamzam, kemudian ini ada jalan, lorong, di tempat jualan kebab, ini yang ke bawah tempat jualan. Jadi kalau mau masuk dari sini, beli yang murah-murah jangan di atas. Di bawah ini justru lebih murah. Kadang bawah di bawah ke atas. Ya begitu Anda lurus ke sini, lurus satu, ini ada ambil apa namanya? Cek ya, pakai metal itu yang pertama, ya, metal detektor untuk masuk ya kita dicek itu. Ya, ini metal detektor di sini. Lurus belokan pertama, kedua di sini ada restoran Turki. Di sini kemudian ada tukar uang, money changer. Masuk ke sini, yang di sini ini, teman-teman, ini yang beli satu dapat dua. Kalau kira-kira kurang modalnya di sini lah. Ya. Ini yang ini nyebrang jalan ini langsung ada Hotel Hilton. Ya, yang merah bata. Di Hotel Hilton ini, kalau Anda ingin napak tilas, ini dulu rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sini. Ya, dan di sini sekarang kediamannya jadikan masjid. Gak banyak orang tahu. Ada masjid. Orang nyebutnya musola, tempat sholat. Abu Bakar. Jadi kalau di sini tangga pertama, di tangga kedua, jangan lewat sini, jangan masuk. Masuk lewat eskalator, naik ke atas. Begitu turun, Anda masuk satu ruangan, terbukalah kemudian persis seperti gini ruangan tempat sholat. Karpetnya hijau. Itulah rumahnya Abu Bakar As-Siddiq di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya kisahkan Abu Bakar ini? Nah, kisahnya erat kaitannya dengan peristiwa Nabi saat diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di awal masa dakwah. Jadi Nabi ketika selesai Isra, kemudian Mi'raj, balik cerita, kedengaran ceritanya oleh Abu Jahal. Di mana Abu Jahal lokasi tinggalnya? Ini rumahnya Nabi di sini. Di sini yang disamarkan jadi perpustakaan, Maktabah Qadimah. Nah, Abu Jahal di mana? Persis di depan pintu yang 27. Sekarang tandanya jadi jembatan gini.
Persis di sampingnya ini rumahnya Abu Jahal. Begitu mendengar berita Nabi SAW diisrakan, beliau membaca. Abu Jahal ini membaca, di kesempatan nih bikin hoax. Di Abu yang sekarang telat ya, yang dulu udah banyak. Dulu udah banyak. Kesempatan nih. Terus langsung provokasi. Ini provokator tingkat tinggi lah. Tapi caranya halus benar. Muhammad, kalau kamu umumkan kisah ini kan kisah dahsyat. Belum pernah ada orang masyarakat kita sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa, cuman semalam balik lagi. Kamu kan tahu, kafilah-kafilah kalau berangkat paling mudah, paling gampang, pulang-pulang 3-6 bulan. Kamu cuman semalam, dahsyat itu. Kalau banyak orang tahu, banyak masuk Islam. Kurang lebih begitu bahasanya. Ya. Nabi disampaikan, diundanglah oleh Abu Jahal. Datang. Ini Muhammad punya info SAW. Maka setelah kumpul orang, naiklah Nabi ke Jabal Qubais. Ayo Muhammad, apa yang kamu sampaikan? Kata Nabi, tadi malam saya diisrakan oleh Allah. Kemudian merangkat ke Masjidil Aqsa. Naik ke langit, kemudian turun. Dan ini beritanya begini. Ketawa langsung Abu Jahal. Masya Allah. Saya nggak bisa tirukan. Ya, ketawalah pokoknya. Tuh, gitulah. Ya. Begitu ketawa, dia bilang, Allahu Akbar, inilah si pembohong ini. Kita aja mau ke sana, butuh berbulan-bulan. Dia bilang cuma semalam, ini bukti kebohongan Muhammad SAW. Ini bukti kebohongannya, kata Abu Jahal. Ya, ini bukti kebohongannya. Bagaimana kalian bisa yakin lagi dengan dakwah orang ini? Maka dari situ banyak orang ragu. Ada yang ingkar lagi, ada yang nggak percaya. Wah, ini pembohong, ini begini, ini tukang sihir, tukang tipu, Masya Allah. Jadi kalau ustadz disebut bid'ah, biasa aja, Nabi aja disebut tukang tipu. Tuh, bikin semua ragu. Ada yang ingkar pada Nabi dihujat habis-habisan. Kata Abu Jahal, tinggal satu orang lagi nih. Kalau ini bisa dipengaruhi, sudah selesai dakwah Muhammad SAW di Jazirah Arab pada saat itu. Tinggal satu orang lagi, Abu Quhafa, Abu Bakar. Maka saat orang menertawakan Nabi terdiam, berangkatlah orang ini tadi dari lokasi yang saya tunjukkan supaya terbayang maksud saya. Ya, kalau belum berangkat ya bayangin aja juga gitu ya, kurang lebih berdoa dari sekarang minta ikhtiar bisa berangkat. Ya, ada 150 meter lah. Sini. Kejar. Tinggal satu orang lagi. Abu Quhafa. Ya, ada apa? Ya kalau paham bahasa Indonesia begitulah gitu kan. Sampaikan. Ini ada berita penting. Muhammad SAW ada berita yang sangat dahsyat, orang-orang udah kumpul di Jabal Qubais. Kamu datanglah. Dibawa, ditarik, datang Abu Bakar kemudian ke situ. Ada apa? Silahkan Muhammad, sampaikan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan lagi. Dan perhatikan bagaimana Nabi tidak putus asa dalam menyampaikan. Anda bayangkan. Boleh jadi ibu bapak itu mengajar di sekolah. Mungkin dari sekian 20 murid, mungkin satu yang berhasil. Apa-apa. 2 yang rajin, gak apa-apa. Kalau niat kita benar karena Allah, maka kuantitas tidak akan jadi ukuran. 18 orang meninggalkan kelas, ya kalau urusannya karena Allah, apa? Seorang syekh sedang mengajar, ratusan orang datang. Semangat mengajar. Tiba-tiba pertemuan berikutnya, cuma 2 orang, masih semangat juga. Sama seperti ratusan orang tadi. Orang bingung melihat, ya datang, Syekh. Anda kok bisa semangat yang sama? Kemarin ratusan orang datang, Anda semangat. Sekarang cuma 2 orang semangat juga. Apa jawab Syekh tadi? Dia tersenyum kemudian mengatakan, wallahi, saya ini kan mengajar karena Allah. Yang saya harapkan pahala. Pahala itu nggak diukur dengan ratusan orang. Yang penting saya ngajar, pahala dapat. Saya nggak peduli, walaupun cuma 1 orang di depan saya, tetap saya akan ajarkan dengan semangat yang sama. Karena yang saya kejar itu pahala Allah. Sekarang itu yang hilang. Guru-guru dulu kita itu, keikhlasan yang diutamakan. Ngajarnya ikhlas. Didoakan, dibimbing, walaupun cuma ngajar Iqra, ngajar Quran. Makanya muridnya itu pada jadi. Ada yang diplomat, ada yang pejabat, ada yang di militer, ada yang macam-macam. Jadi. Sekarang berapa banyak masjid yang diisi? Berapa banyak amal yang dilakukan? Ada yang kurang. Nabi memberikan prinsip. Nabi sampaikan lagi. Yang tadi ingkar semua, ada yang ragu, ada yang ingkar. 1 orang datang, 1 orang baru. Nabi sampaikan dengan bahasa yang sama, dengan semangat yang sama. Boleh jadi dari 1 orang ini mungkin akan memberikan dampak kepada orang yang lebih luas. Mungkin 1 murid Anda yang perhatian pada Anda, ketika Anda ikhlas kemudian mendidiknya, boleh jadi 1 orang itu yang akan memberikan tambahan murid-murid Anda dengan keberkahan ilmu yang telah Anda berikan.
dia jadi pimpinan, mungkin dia jadi orang kaya dan keberkah dengan kekayaannya. Mungkin dia jadi pengajar lagi, punya murid lagi, satu orang itu. Makanya ketika Abu Bakar datang, kata Abu Jahal, cerita lagi Muhammad, Nabi sampaikan dengan semangat yang sama, dengan keterangan yang serupa. Saya tadi malam diisrakan oleh Allah, berangkat ke Palestina, sholat kemudian di Baitul Maqdis, naik ke langit, balik lagi. Semua diam menunggu kesaksian Abu Bakar. Karena ini di antara orang yang sangat dihormati, disegani, dan sangat dekat dengan Nabi. Ini sangat disegani. Bahkan Bilal pun dibebaskan oleh beliau dengan izin Allah. Saya beli aja Bilal, daripada disiksa saya beli. Bebaskan langsung dari budak, merdeka. Sangat dihormati. Dan tidak ada orang berkenan untuk berbuat kasar di depan Abu Bakar. Makanya semua diam mendengar persaksiannya. Apa jawabannya? Abu Jahal udah senyum-senyum aja nih. Oh, saya tunggu nih. Tuh, kayak gitu. Ya provokator memang biasanya begitu. Nungguin pembuat hoax begitu, tinggal nunggu aja nih. Kadang bikin isu di media sosial, potong-potong video, gitu kan. Cari keuntungan, cari viewer, macam-macam. Maka ketika dikisahkan apa jawaban Abu Bakar? Perhatikan kalimatnya. Kalaulah saat ini, tegas, mantap, mengalir di hatinya. Kalaulah saat ini, dikatakan ada musuh yang akan menyerang kita di belakang bukit ini, Jabal Kubais. Kalaulah saat ini dikatakan pada kita oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada musuh di belakang bukit ini yang akan menyerang kita saat ini, dan itu tidak terbukti, tetap saya akan percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah saat ini, laukana, berarti kalau itu tidak terjadi. Dan beliau yakin, ingin menunjukkan pada orang Arab. Orang Arab itu bahasa uslubnya tinggi, gaya bahasanya tinggi. Ya, jadi harus pakai tinggi lagi. Ya, nyaris itu sama dengan tidak. Ingat ya, nyaris hampir sama dengan tidak. Liverpool musim lalu hampir juara Liga Inggris, tidak juara. Jelas ya, sama dengan tidak. Nomor 2, mungkin sekarang ya insya Allah. Ya. Kalau juara. Tapi saya bukan fans, ya klub tertentu, tidak. Saya hanya melihat, mengamati dan sebagainya untuk bahan dakwah. Itu aja. Jadi saya bukan fans tertentu. Saya pergi ke Inggris, ke Liverpool, foto di situ. Oh, Ustaz Adi, you are never walk alone. Ramai ya. Akhirnya ya sudahlah. Apa namanya, pendukung MU protes. Ya sudah, saya ke Old Trafford sana. Saya datang ke Old Trafford, saya sandingkan kaosnya dua-duanya. Nih, Old Trafford, MU dan Liverpool. Ya, akhirnya pendukung MU senang semuanya. Alhamdulillah, ternyata Ustaz Adi MU juga kan. Sudahlah, beda itu boleh, tapi jangan menghalangi kita untuk bersahabat dan minum teh bersama. Ya, terapkan ke sini. Ya, Viking dengan The Jack bersahabat. Ya, boleh beda-beda lah, silakan. Yang satu oranye, satu biru, gitu kan. Ya, harus sama-sama. Kalau ke Bandung nggak apa-apa. Persib anu aing, eleh deui, nggak apa-apa. Isuk menang, ya nggak ada masalah. Ya, Persija juga demikian. Ketika bertemu salaman, senang, itu enak. Nonton bareng-bareng, bubar bareng-bareng, enak kan? Selesai. Apalagi kalau waktu sholat, berhenti dulu sih, sholat yuk, ayo. Oh, itu top lah pokoknya. Itu jadi rel masjid insya Allah. Kata Abu Bakar, kalaulah, maksudnya nggak terjadi. Ini pujian, madah pada Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya, beliau ingin sampaikan dengan bahasa halus, Muhammad itu, SAW, punya sifat al-amin. Nggak mungkin berdusta. Walaupun Nabi Muhammad mengatakan, di belakangnya ada musuh, ya bahasanya kalaulah, nggak akan terjadilah begitu. Karena Muhammad ini seorang yang jujur. Kalaupun mengatakan di belakang ada musuh ingin menyerang dan tak terjadi, aku akan tetap percaya kepada beliau. Ini uslub yang sangat halus, ingin menunjukkan ini laki-laki ini mustahil berdusta. Karena dia dari sekarang dikenal dengan jujur, nggak pernah mabuk, nggak pernah zina, nggak pernah tipu orang. Yang paling aneh Pak Bu, ada fakta yang belum terungkap sampai sekarang. Bapak Ibu tahu, ternyata orang-orang yang memusuhi Nabi ini aneh sekali. Memusuhi Nabi tapi hartanya dititipkan pada Nabi. Tuh. Muhammad nitip ya, nitip. Mau nitip emas ya, mau nitip kambingnya, nitip ke Nabi. Begitu Nabi mau hijrah, diambilin lagi. Dia aneh. Musuh tapi nitip. Tuh. Ya, ini kan menunjukkan dia ini dipercaya. Mabuk gak pernah, terpercaya iya, diakui oleh semua. Konflik semua kepala suku, konflik, saya yang letakkan Hajar Aswad, saya letakkan. Udah gini aja deh, kita pilih aja satu orang yang duluan ke masjid, tempat yang terbaik ini. Temukan Nabi Muhammad sepakat semua. Ya udah orang itu aja, orangnya baik, gak pernah mabuk, gak pernah apa, gak pernah menipu, gak pernah semua. Makanya kata Abu Bakar, ini orang baik, gak pernah bohong. Kalaupun mengatakan ada pasukan datang kemari, ternyata gak terjadi, saya tetap percaya kepada dia.
Maka percaya dan yakin pada sesuatu, walaupun banyak orang ragu, bahkan ada yang menolaknya, berubah dari kata shadiq menjadi apa namanya? Siddiq. Sejak saat itulah sahabat ini diberi nama dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Yakin dan percaya serta mengamalkan apa yang diyakini.